Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pejuang UTBK dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Abi Angga. Kita akan membahas salah satu persiapan UTBK, yaitu tentang topik statistika. Topik yang lumayan sering keluar di dalam UTBK. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini merupakan soal UTBK tahun 2019. Nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut: A, B, C, 7, D, 9. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7 dan rata-rata 3 siswa terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai yang terbaik adalah, oke, di sini ada 7 nilai A, B, C, 7, D, 9, dan ini sudah diurutkan. Berarti dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7, oke, kita rombak yang itu dulu. Kalau rata-rata, ingat ya, untuk mencari nilai rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyak datanya. Atau biasanya kita pakai rumus ini, sigma Fi dikali Xi dibagi sigma F. Kalau datanya tabel ya. Oke, di sini datanya tunggal, berarti kita langsung aja jumlahkan datanya. Berarti A tambah B, kemudian tambah C, ditambah 7, ditambah D, ditambah D, ditambah dengan 9. Kita bagikan dengan banyak datanya itu ada 7, hasilnya ialah 7. Oke, sehingga di sini kalau kita jumlahkan A ditambah B ditambah C ditambah 2D ditambah 16 sama dengan 49 ya. Gitu, 49. Sehingga dari sini kita akan punya A ditambah B ditambah C ditambah 2D sama dengan 49 kurang 16. 33. Oke, kita punya itu persamaan yang pertamanya. Oke, selanjutnya ada informasi tambahan di situ bahwa rata-rata 3 siswa terendah. Berarti terendahnya di sini ialah ABC. Itu ya, berarti A ditambah B ditambah C kita bagikan dengan 3 sama dengan 17/3. Sehingga dari sini kalau kita perhatikan kita sudah dapat nilai A ditambah B ditambah C itu sama dengan 17. Oke, nah sekarang kita hubungkan ke sini gitu kan. Karena A ditambah B tambah C-nya kita udah dapat 17, ditambah dengan 2D sama dengan 33. Di sini kita akan dapat nilai D-nya. 2D sama dengan 16, berarti kita peroleh D-nya sama dengan 8. Oke, D-nya sama dengan 8. Pertanyaannya ialah rata-rata 3 nilai terbaik. 3 nilai terbaik berarti ada di sini. Ada D, D, dan 9. Berarti D ditambah dengan D ditambah dengan 9 dibagi dengan 3. Rata-rata yang ditanyakan, 3 terbaik. Oke, berarti karena D-nya dia 8, kemudian D-nya 8 ditambah 9 dibagi dengan 3. Berarti rata-rata 3 nilai terbaik ialah 25/3. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya ialah yang B, yang beta ya, 25/3. Jadi ingat, rata-rata diperoleh dari jumlahkan seluruh datanya dibagi dengan banyak datanya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal ini merupakan SIMAK UI tahun 2019. Ini untuk kalian yang punya rencana lanjut ke UI, bisa dijadikan referensi ya. Oke, diketahui A, B, C, D, dan E adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dengan E 3A, B A tambah 1, C sama dengan C kurang 5, dan D sama dengan E kurang 2. Jika rata-rata kelima bilangan tersebut, oke, masih bicara tentang rata-rata. Jika rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 17, maka dari 1, 2, 3, 4 mana pernyataan yang benar? Kita akan cari sama-sama ya. Oke, rata-rata kelima bilangan berarti A ditambah B tambah C ditambah D ditambah E dibagi 5 itu hasilnya sama dengan 17. Di soalnya kita dapat seperti itu. Sehingga
A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E itu sama dengan 85. Oke, kita sementara punya ini. A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 85. Oke, nah sekarang kita lihat dari yang diketahui di sini. Kita substitusikan ke situ. Berarti A-nya biarkan A saja, kemudian B-nya di situ kita punya B-nya di sini ya. B-nya di sini di A tambah 1, berarti A ditambah 1 kita substitusikan ditambah dengan C. C-nya oke, di sini harus kita ubah dulu karena A sama dengan C kurang 5 berarti C sama dengan A ditambah 5. Berarti di sini kita ganti C-nya dengan A ditambah 5, kemudian ditambah dengan D, D-nya di situ E kurang 2. Oke, D-nya oke. Di sini hati-hati. Di sini kita punya D-nya E kurang 2. Karena E-nya itu 3A, berarti kita ganti di sini 3A kurang 2. Sehingga D-nya kita substitusi dengan 3A dikurang 2. Ditambah dengan E, E-nya diganti dengan 3A. Sama dengan 85. Jadi dibuat ke dalam bentuk A semua sehingga nanti kita akan peroleh nilai A-nya. A tambah A tambah A tambah 3A, 6A tambah 3A, 9A. 9A, 1 tambah 5, 6, kurangin 2, 4. 9A ditambah 4 sama dengan 85. Berarti di sini kita dapat 9A sama dengan 81, sehingga A-nya sama dengan 9. Oke, nah sekarang kita udah dapat A-nya sama dengan 9. Karena A-nya sama dengan 9, A sama dengan 9, sedangkan yang lainnya diperoleh dari B sama dengan A tambah 1. A tambah 1, A tambah 1 berarti B-nya sama dengan 10. Kemudian C-nya itu A tambah 5, A tambah 5 berarti 9 tambah 5 dia 14. Kemudian D-nya itu 3A kurang 2. 9 kali 3, 27 kurang 2, 25. Kemudian E-nya itu 3A, berarti 27. Oke. Nah, kita udah dapat nilai dari A, B, C, D, dan E-nya. Nah, sekarang kita ke pernyataan yang 1, 2, 3, 4 itu mana nih pernyataan yang benar ya? Oke, kita akan cek satu-satu. Kita akan cek pernyataan yang pertama dulu. Oke, sebentar. Oke, kita akan cek pernyataan yang pertama dulu. Jangkauan antar kuartilnya adalah 14. Oke, berarti kita urutkan dulu datanya ya. Itu sudah berurutan. Berarti datanya 9, kemudian 10, 14, 25, 27. Oke, kalau ditanya jangkauan antar kuartil, jangkauan antar kuartil itu ialah Q3 dikurangin Q1. Q3 dikurang dengan Q1. Berarti kita harus cari Q3 sama Q1-nya, gitu ya. Nah, sekarang dilihat dulu. Ini sudah berurutan ada 5 datanya, berarti ini jadi median. Ini jadi median. Berarti kalau Q1-nya di sini. Q1-nya karena ada 2 data berarti 9 ditambah 10 dibagi 2. Berarti Q1-nya 19 per 2. Kemudian kalau Q3-nya di sini berarti Q3 berarti 25 ditambah 27 kita bagi 2. Berarti Q3-nya 52 per 2. Nah, apakah jangkauan kuartilnya 14? Lihat, jangkauan antar kuartil itu Q3 kurang Q1. Berarti 52 per 2 kita kurangin sama 19 per 2. Nah, berarti nggak 14 ya. Berapa tuh? 33. 33 per 2. Kalau dijadikan desimal itu 16,5. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini nggak benar. Ini salah. Gitu. Kemudian yang kedua, kuartil pertamanya adalah 11. Salah. Kita punya Q1-nya 19 per 2. Berarti pernyataan kedua juga sudah otomatis salah. Jangkauannya adalah 17. Jangkauan, ini bedain ya. Tadi jangkauan antar kuartil itu Q3 kurang Q1. Kalau ditanya jangkauan saja, ini nilai yang maksimal dikurangin sama nilai minimal. X. X max dikurangin sama X min. Nilai yang terbesar dikurangin sama nilai yang terkecil. Di sini maksimumnya 27 dikurangin 9. Nah, berarti salah ya. Harusnya 18. Berarti pernyataan ketiga juga salah. Pernyataan yang keempat, mediannya mempunyai 2 faktor prima. Oke, lihat median itu nilai yang tengah. Berarti mediannya itu 14, kalau difaktorkan 2 kali 7.
Faktor primanya mempunyai dua faktor prima, yaitu 2 dan 7. Oke, berarti pernyataannya hanya 4 yang benar ya. Berarti pernyataannya hanya nomor 4 saja yang benar. Oke, semoga jelas ya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Nah, ini merupakan soal UM-UGM 2019. Jika rata-rata dari A, B, C, dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4, maka rata-rata dari AB, BC, dan AC. Oke, masih berbicara tentang rata-rata. Rata-rata dari A, B, C. Berarti A ditambah B ditambah C dibagi 3 katanya sama dengan 2. Artinya A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Kita punya satu ini dulu. Selanjutnya, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi 3 sama dengan 4. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 12. Nah, kita hanya punya dua ini. Terus yang ditanya itu rata-rata dari AB, BC, sama AC. Ini berapa gitu kan? Nah, berarti karena cuman punya dua modal itu, berarti kita ubah dulu nih. Ini kan yang diketahui A tambah B tambah C 6, terus yang di sebelahnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12. Berarti kita ubah nih biar ada kuadrat-kuadratkannya gitu. Jadi langkahnya ya kita kuadratin aja. A tambah B tambah C kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Ini kalau kita jabarin kan A tambah B tambah C dikali sama A ditambah B tambah C. 36 gitu lah ya, langsung aja. Nah itu kalau kalian jabarkan, dikalikan kayak gitu, itu hasilnya akan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tambah 2AB tambah 2BC tambah 2AC sama dengan 36. Nah, karena di sini kita udah punya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 12. Kemudian yang ini kalau kita, ini punya dua semua nih. Kalau kita keluarkan duanya jadi AB ditambah BC tambah AC sama dengan 36. 36 kurang 12, 12 bagi 2 ya. 36 kurang 12, 24. Berarti terus aja deh. 2 AB ditambah BC ditambah AC sama dengan 24. Sehingga AB ditambah BC ditambah AC sama dengan 12. Nah, udah ketemu kita. Yang ditanya ialah rata-rata. Berarti rata-ratanya tinggal dibagi 3 aja. Rata-rata dari AB ditambah BC ditambah AC dibagi 3. Yaitu 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Berarti jawabannya yang C ya. Oke. Gampang, nggak susah. Masih bisa dihandle. Oke, kita lanjutkan. Ke soal nomor 4. Masih bicara tentang rata-rata. Rata-rata 8 bilangan bulat berurutan. Oke. Rata-rata dari 8 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari B adalah C. Maka rata-rata 8 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari C. Oke. Berarti kita urus yang pertama dulu. Rata-rata 8 bilangan bulat berurutan. Ingat, kalau dia berurutan artinya selisihnya itu sama dengan 1 ya. Selisihnya sama dengan 1. Sehingga kalau kata di soalnya dimulai dari B, berarti bilangan pertamanya dia B. Gitu. Kemudian bilangan yang keduanya berarti B tambah 1. Bilangan yang selanjutnya B tambah 2. Bilangan yang selanjutnya B tambah 3. Dan seterusnya. Ada 8 bilangan, berarti kita buat sampai ada 8 bilangan. B tambah 4, B tambah 5, B tambah 6, B tambah 7. Gitu ya. Ini ada 7 bilangan. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ada 8 bilangan dibagi dengan 8, katanya rata-ratanya sama dengan C. Oke, nah sekarang kita hitung. B-nya ada berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, ada 8 ya. Berarti kan 8B ditambah dengan 1 tambah 2, 3, 6, 10, 15, tambah 6, 21, tambah 7, 28. 8B tambah 28 sama dengan 8C di sini. Nah, sementara kita punya modal ini dulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita
lakukan hal yang sama dengan soal yang ditanyakan. Pertanyaannya kan maka rata-rata 8 bilangan bulat berurutan yang dimulai dari C. Oke, kita mulai dari C, berarti C, kemudian bilangan yang keduanya berarti C tambah 1, sama seperti yang di atas berarti cuman ganti huruf C aja. Ditambah C tambah 3, ditambah dengan C tambah 4, tambah C ditambah 5, tambah lagi C tambah 6, tambah lagi C ditambah 7. Dibagi dengan 8, karena ada 8 bilangan. Dibagi 8, ini berapa nantinya? Gitu. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8C ditambah dengan 28 dibagi 8. Oke, nah sekarang lihat di sini kita punya 8C dan di sini juga kita punya 8C. 8C-nya kita ganti dengan 8B ditambah 28 gitu. Kemudian yang itunya tetap di sebelahnya tetap ditambah dengan 28 dibagi 8. Sehingga di sini kita punya 8B tambah 56 dibagi sama 8. Dapatnya B tambah 7. Oke ya, kita dapatnya di sini B tambah 7 yang B berarti. Oke ya. Nah, oke. Sampai sini dulu. Semoga bermanfaat penjelasannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.